Bocah ini menjemput sebuah celana yang aneh. Saku celana tidak ada apapun, tapi bisa mengeluarkan banyak uang yang tak henti. Dalam sedetik tiba-tiba menjadi miliarder yang paling muda di dunia. Tyler dan sahabatnya Troye segera membeli barang dengan cepat. Membeli berbagai permainan, makanan ringan. Membeli HP yang paling modern. Makan semua makanan yang lezat di dunia. Ketika membayar membuat karyawan tergencang. Setelah pulang juga naik mobil. Kehidupan kaya ini memang tidak ada siapapun yang berani mimpi. Di jalan, mereka menarik banyak pandangan kagumi. Menjadi orang yang disebut oleh semua. Ketika mereka bermain game di rumah, ayah Tyler tiba-tiba pulang. Keduanya buru-buru membersihkan permainan-permainan. Takut ayahnya menemukan sesuatu yang tak biasa. Setelah kaya, mereka tidak bekerja lagi. Mereka menyewa orang yang tak ada rumah untuk bekerja. Kehidupannya lebih senang daripada presiden. Tapi tak ada angin apapun yang bisa melewati dinding. Ayahnya dengan cepat menemukan HP baru Tyler. Mengira dia mencuri uang. Tyler sedih dan melari dari rumah. Dia entah apakah seharusnya berkata kepada ayahnya tentang celana tersebut. Ketika dia sedang bingung, seorang gelandangan duduk di sampingnya dan berkata kepada Tyler, "Tak ada masalah apapun tak bisa menyelesaikan. Keluarga yang paling suci." Otak Tyler tiba-tiba menjadi pintar. Dia mengeluarkan koin dari sakunya, memberikannya kepada orang gelandangan untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun sebelumnya dia tak ada begitu banyak uang, tapi dia masih mau mengembalikannya. Tapi ketika melewati jalan ditabrak oleh mobil. Tyler sangat takut. Dia mencari teman-temannya untuk diskusi. Judy menyaran mengganti rugi untuk orang gelandangan. Pada hari yang orang gelandangan itu keluar dari rumah sakit, Tyler bersiap mobil untuk menyebut dia, mengantar dia ke sebuah ruang mewah, membiarkan dia mengalami kehidupan kaya. Mereka pergi dan merasa sangat gembira. Tapi ketika melihat orang-orang gelandangan di jalan, dan anak-anak yang tak ada rumah, mereka memberikan uang secara diam-diam kepada orang-orang yang butuh bantuan. Gerakan yang manis ini menerima kehormatan dari banyak orang. Setelah pulang, ketiganya mencari di internet. Anak-anak di Afrika sedang kurang air secara serius. Beberapa anak yang tak ada tempat untuk belajar. Judy mencacat semuanya. Kemudian, Tyler mengeluarkan uang dari sakunya. Mereka memberikan uang dalam surat. Mengirim kecintaan kepada siapa yang butuh. Tapi mereka entah bahwa kebahayaan sedang tunggu mereka. Bocah menjemput sebuah celana yang aneh. Dalam sakunya ada banyak uang. Sekaligus pada saat itu, Bank Swiss menemukan hilang banyak uang. Memeriksa tapi tak lihat siapapun intrusi. Polisi juga mulai menyelidiki. Di samping itu, bos mafia mulai mencari Tyler. Karena mereka tak sengaja menemukan celana itu. Tapi di jalan ditangkap oleh polisi sehingga menghilang celana itu. Mereka datang ke kota yang Tyler tinggal. Seorang tahu tempat Tyler. Pada saat ini Tyler sedang menonton TV dengan ayahnya. TV sedang mengumumkan berita tentang bank dicuri. Tyler sudah paham. Dia bercerita tentang celana kepada ayahnya. Ayahnya menyadari celana itu akan membawa bahaya kepada mereka. Dan memperingati Tyler jangan gunakan celana itu lagi. Hasilnya, pagi keesokan harinya, mafia bergegas ke dalam rumah dan menangkap ayah. Tyler mengambil kesempatan mereka tak peduli. Naik sepeda dan melarikan diri. Dia menemui teman-temannya untuk diskusi rencana. Akhirnya memutuskan menggunakan celana untuk ganti orang. Di sisi ini, polisi melalui kamera pengintai juga mengonfirmasi Tyler dikira. Dan di sisi lain, bos menelepon Tyler. Berjanji besok akan bertemu di pelabuhan untuk ganti orang. Keesokan harinya, awalnya ketiganya mau menyelamatkan ayah. Tapi tak disangka diungkap. Troye mau menggunakan uang untuk menyuap lawan. Hasilnya ditangkap. Tapi mereka sudah menggunakan pelacak di tubuh Troye. Tyler menemui orang gelandangan. Lalu duduk di mobil untuk ganti orang.
Dengan cepat polisi juga menemukan tanda Tyler. Mereka dengan cepat melarikan diri. Akhirnya masuk ke hutan. Baru saja melepaskan dikejar oleh polisi. Mereka masih senang karena masalah itu. Hasilnya polisi kembali. Orang gelandangan menyuruh 3 bocah menurun mobil. Dan dirinya mengemudi menyesatkan polisi. Tapi tak lama kemudian, ditemukan oleh sekelompok polisi. Mereka buru-buru melarikan diri. Tapi dicegah oleh dinding kawat berduri. Judy memikir satu cara. Polisi datang. Tapi mereka tidak menemukan. Kelompok Tyler sedang bersembunyi di bawah kakinya. Akhirnya mengira mereka sudah melompat dinding kawat berduri. Sehingga pergi. Mengalami pergi jalan-jalan jauh. Akhirnya keduanya datang tempat mafia. Celana ini bisa mengeluarkan banyak uang. Judy menjatuhkan bensin di celana. Kemudian buka korek api. Mereka mau menggunakan celana untuk ganti orang. Tyler menyuruh mafia melepas orang. Kemudian dia mulai hitung mundur. Bos akhirnya menerima. Tapi setelah mereka melepas ayah dan Troy, bos memaksa Tyler harus mengembalikan celana diri sendiri. Tyler hanya membiarkan ayah dan teman pergi. Dan dirinya mengembalikan celana. Tapi anak tetap anak. Tunggu ketika dia mengembalikan celana lalu melari. Mafia segera menangkap dia. Pada saat ini, orang gelandangan mengemudi mobil menabrak bos. Tyler merampok celana lalu naik mobil. Mereka segera mengejar. Dalam prosesnya, sayangnya orang gelandangan ditembak. Mereka hanya bisa meninggalkan dia dan melarikan diri secara impoten. Dirinya melepaskan kematian. Mereka bersembunyi di dalam pabrik baja. Bos mengejar di belakang. Memaksa dia ke jalan buntu. Tyler mengancam dia. Jika bos mendekati dia akan membuang celana ke bawah. Pada saat ini, ayah Tyler di belakang bergegas. Tapi bos masih adalah bos. Dengan cepat dia sudah memaksa ayah di tanah. Ketika berbahaya, Tyler menjemput pistol dan mengeluarkan ke arah bos. Dia membuang celana untuk ayahnya. Melihat Tyler tak berani tarik pelatuknya. Dia sedang siap untuk merampok pistol. Polisi bergegas ke dalam tepat waktu. Polisi wanita pergi ke atas. Berkata bahwa di sini sudah dikontrol oleh polisi. Menyuruh ayah dengan cepat memberikan celana kepada dia. Tapi ayah ragu-ragu. Kemudian melempar celana ke bawah. Celana pelan-pelan tenggelam ke dalam larutan cair. Tiba-tiba meledak. Bos mafia ditangkap. Tyler dan semua orang diantar ke kantor polisi. Kemudian polisi melepaskan mereka. Karena uang yang mereka mengambil digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Membuat anak di Afrika mendapatkan air bersih. Anak-anak tersenyum. Film berakhir di sini.